Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kinta Putri Syakira dan dua teman saya, Irfan Gigi dan Syafa Hairunisa. Pada video kali ini kita akan menjelaskan website yang kita bangun untuk ujian akhir semester mata kuliah aplikasi web. Langsung saja ke penjelasannya. Oke, baik. Pada ujian kali ini kami membuat sebuah website yang bertujuan untuk memudahkan bagi siapa saja yang sudah melakukan vaksinasi. Jadi kita membuat website yang di situ berisikan tentang data pendaftar vaksin. Nah, jadi untuk memulai websitenya kita awali dengan registrasi. Oke, di dalam registrasi kita disuruh haruskan untuk menginput username dan password. Ketika kita sudah registrasi, akan ada alarm untuk yang mengatakan username berhasil terdaftar. Kemudian kita akan kembali ke halaman login. Nah, di halaman login kita masukkan username dan password kita yang sudah kita daftarkan tadi. Nah, ketika dia passwordnya salah, dia juga ada alarm untuk mengatakan bahwa passwordnya salah. Kita masukkan. Nah, ketika sudah kita login, maka kita akan menuju halaman indeks, halaman utama dari website ini. Nah, di sini disajikan website yang menjelaskan tentang halaman ini. Itu di situ tertulis segera daftarkan diri Anda untuk melakukan vaksinasi COVID-19 untuk mengurangi penyebaran virus corona. Dan di halaman ini juga tersedia header dan footer. Headernya tersendiri ada home, daftar vaksin, data pendaftar yang berisikan pendaftar berbagai jenis vaksin, kemudian sertifikat vaksin dan lookout. Nah, kemudian untuk footernya sendiri ada beberapa halaman website dan sosial media yang mengarah langsung ke halaman website dan sosial media dari ISQ Business School. Semuanya langsung terhubung ke halaman-halaman website dan halaman sosial media dari ISQ Business School. Kemudian untuk memulai pendaftaran vaksinasi, kita klik daftar di halaman di bagian bawah. Nah, di formulir pendaftaran vaksin ini ada beberapa data diri kita yang harus kita isi. Ada nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor telepon atau HP, jenis vaksin, dan dosis. Nah, ketika kita sudah daftar, maka nama kita akan berada di halaman data vaksin. Nah, di data vaksin ini sendiri, untuk user yang sudah mendaftarkan, itu tersedia dua action, yaitu adalah edit dan delete. Pertama, edit. Ketika kita edit, misal nomor teleponnya diganti, dan alamatnya juga kita ganti. Nah, ketika kita klik simpan perubahan, maka ada alarm yang mengatakan Anda berhasil mengubah data, dan data yang tadi sudah terubah karena dengan fitur edit tersebut. Nah, kemudian kedua ada action dari delete. Nah, ketika kita sudah mengklik delete, maka akan ada alarm yang mengatakan sudah dihapus. Nah, kemudian untuk memudahkan pencarian data dari pendaftar, ada data keseluruhan yang ada di data pendaftar vaksin, kemudian ada juga data per jenis vaksin. Ya, jadi ketika kita klik data mendaftar Sinovac, maka yang keluar hanya orang-orang yang sudah mendaftarkan vaksin Sinovac. Kemudian seperti itu di AstraZeneca, Moderna, dan di Pfizer juga seperti itu. Nah, kemudian di halaman sertifikat vaksin. Nah, di halaman sertifikat vaksin ini menyediakan bagi user yang ingin mengupload bukti dari sertifikat vaksinnya dengan mengupload sertifikatnya. Nah, ketika sudah diupload, maka akan ada alarm mengatakan berhasil mengupload. Nah, ketika kita klik sertifikatnya, maka akan keluar gambar sertifikat vaksin kita yang sudah kita upload tadi. Nah, kemudian ini sebagai bukti bahwa kita sudah vaksinasi. Nah, terus ada action hapus untuk sertifikat vaksinnya. Dan ketika kita hapus, maka akan hilang bentuk gambar tadi.
ada tulisan belum ada data gambar. Nah, kemudian fitur terakhir adalah logout. Ketika kita logout, maka akun kita tidak bisa lagi kita harus masuk kembali ke login dan mengakses ulang username password kita. Sekian penjelasan dari saya. Oke, selanjutnya itu tentang fungsi validasi dan error handling. Boleh buka file itu config. Nah, jadi di config ini kita bikin kalau kita nggak connect ke database, itu bakal gagal terhubung dengan database. Boleh kita coba dulu, mungkin dimatiin MySQL-nya. Nah, kalau kita coba, nah ini bakal muncul gagal terhubung dengan database-nya. Karena kita matiin MySQL-nya. Setelah itu, kita coba lagi hidupin. Coba kita ke halaman bagian login. Nah, di bagian login, kalau kita nggak isi data, itu nggak bakal bisa masuk ke halaman utamanya. Ada tulisan isi data. Terus kalau kita isi username, tapi passwordnya salah, itu kita juga nggak bakal bisa masuk ke halaman utamanya. Oke, setelah itu kita login. Nah, di bagian form pendaftaran, karena kalau kita isi formulirnya tapi namanya nggak ada, itu kita nggak bakal bisa masuk juga datanya. Tuh, maaf, Anda harus mengisi nama. Terus kalau namanya berisi angka juga nggak bakal bisa lanjut. Terus untuk nomor telepon, begitu juga kalau kita isi huruf, dia nggak bakal bisa ngedaftar. Nah, terus untuk desain website kita ini, kita menggunakan CSS framework, yaitu Bootstrap. Bootstrap yang kita pakai itu versi 4,2. Selanjutnya, fungsi session. Session itu membatasi user yang belum bisa login, tapi dia maksa ingin masuk ke halaman utama. Jadi ini kalau kita coba logout, terus kita coba masukin halaman yang indeks, dia nggak bakal bisa masuk ke halaman indeks karena usernya belum login. Jadi kita harus melakukan login terlebih dahulu untuk bisa masuk ke halaman utamanya. Oke, mungkin segitu aja yang bisa saya jelaskan. Balik lagi ke Kinta untuk penutupan. Baik, itu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.